Allah itu maha baik untuk selama-lamanya. Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Pada hari ini kembali kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan dengan judul hasil akhir yang membawa kemenangan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami kembali mempelajari pekabaran firman Tuhan. Kebutuhan kami yang terbesar bila mana firman Tuhan ini diperdengarkan, urapan Roh Kudus-Mu boleh terjadi kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini, dan hamba-Mu yang membawakan firman ini, sehingga firman ini dapat menuntun langkah kami lebih rohani, meneguhkan iman kami dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan dari buku Yosua pasal 3. Dan bila mana kita mempelajari Yosua pasal 3 ini, maka kita akan disungguhkan satu perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Dan inilah akhir perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Di dalam ayat yang pertama kita baca sampai ayat keempat. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dengan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur barisan menjalani seluruh perkemahan dan memberikan perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti mereka. Ayat keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jaraknya kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah engkau lalui. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa pada hari itu adalah puncak perjalanan bangsa Israel, dan tibalah mereka berada di seberang sungai Yordan, dan di seberang sungai Yordan itu mereka telah dapat melihat, oh, itulah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka diami. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu begitu subur, dan mereka sudah rindu untuk memasuki tanah Kanaan itu. Tetapi di dalam ayat ini ada satu masalah yang mereka hadapi, dan masalah yang mereka hadapi itu belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan, untuk menyeberangi, untuk memasuki tanah perjanjian itu, mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang membatasi mereka pada saat ini dengan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosua untuk menyemangati bangsa itu untuk optimis bisa memasuki tanah perjanjian tersebut? Kita baca di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Bila mana bangsa itu dihadapkan kepada sebuah masalah, dan masalah itu belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka, maka Yosua katakan kepada bangsa itu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan, yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun.
Di dalam Ulangan pasal 8 ini ada banyak daftar pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tapi pada saat ini saya akan berikan beberapa daftar pertolongan Tuhan di masa yang lalu, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Salah seorang perwira Amerika Serikat diwawancarai oleh wartawan yang bertugas di padang gurun. Pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan ini adalah, sebagai seorang prajurit, apa rahasia untuk dapat bertahan berdinas di padang gurun ini? Prajurit ini katakan, satu kebutuhan yang mendasar bagi mereka yang bertugas di padang gurun, mereka membutuhkan air kurang lebih 11 liter setiap hari untuk menjaga tubuhnya jangan mengalami dehidrasi. Bila mana kalau seorang prajurit yang bertugas di padang gurun membutuhkan air 11 liter setiap hari, dan kalau kita kalkulasikan bangsa Israel yang keluar dari Mesir kurang lebih berjumlah 2.600.000 orang, dan kalau kita buat perhitungan yang mudah, satu orang membutuhkan 10 liter air, maka untuk memenuhi kebutuhan 2.600.000 orang dibutuhkan 26 juta liter air setiap hari sebagai kebutuhan umatnya selama di padang belantara itu. Dan ini belum termasuk kebutuhan ternak yang bersama dengan mereka dalam perjalanan tersebut. Kita berikan gambaran seberapa banyak 26 juta liter air ini. Tangki minyak yang memasok persediaan minyak di SPBU ada muatan 24.000 liter. Dan kalau 26 juta liter dibagi 24.000 liter, maka dibutuhkan setiap hari 1083 tangki minyak untuk mensuplai minuman kepada bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun mereka berjalan di padang belantara. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyertai umatnya itu selama perjalanan di padang belantara. 2.600.000 orang. Mereka harus makan minimal 2 kali dalam satu hari. Pada zaman kita modern sekarang ini, kalau terjadi bencana, maka ada kitchen truck, dapur berjalan untuk memberikan suplai makanan kepada yang berdampak musibah tersebut. Satu kitchen truck dapat melayani kurang lebih 1.000 orang. Dan kalau untuk melayani 2.600.000 orang, maka dibutuhkan 2.600 kitchen truck yang kalau dikalkulasikan dibandingkan seperti kereta api, maka dibutuhkan 2.600 gerbong kereta api untuk mensuplai makanan 1 kali makan kepada bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Luar biasanya. Tuhan tidak membutuhkan tangki minyak yang berjumlah 1.083 orang untuk memberikan minuman kepada umatnya di padang gurun itu. Tuhan tidak membutuhkan gerbong kereta api yang berjumlah 2.600 gerbong untuk menyediakan makanan kepada bangsa itu selama perjalanan. Firman Tuhan katakan, Allah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa itu selama di perjalanan hingga sampai mereka tiba di seberang sungai Yordan dan mereka dapat melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang saya kasihi, pernahkah saudara dihadapkan kepada satu masalah di dalam kehidupan kita, dan masalah itu tidak pernah kita alami di dalam kehidupan ini?
sebagaimana dengan nasihat daripada Joshua, maka ingatlah penyertaan Tuhan seberapa usiamu pada saat ini. Dan bila mana pendeta Nebaho punya masalah pada hari ini yang belum pernah saya alami di dalam kehidupan ini, maka ingatlah 42 tahun yang lalu bagaimana Tuhan memenuhi kehidupan saya di dalam perkuliahan, di dalam pelayanan sampai usia saya 42 tahun pada saat ini. Hal yang sama juga terjadi kepada seluruh pemirsa. Bila mana engkau mempunyai satu masalah yang belum pernah engkau alami di dalam kehidupanmu, maka ingatlah di hari yang lalu bahwa Tuhan telah menyertai hidupmu hingga sampai pada saat ini. Yang kedua, apa yang patut kita alami dari pengalaman bangsa Israel bila mana mereka dihadapkan kepada satu masalah yang belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kita baca di dalam ayat berikutnya, Joshua pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu kala aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bila mana kita memiliki kemampuan merenungkan penyertaan Tuhan di masa yang lalu, maka pada hari ini kita akan sanggup membuat pilihan untuk bersama dengan Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan bila mana pada hari ini kita telah membuat pilihan pada hari ini untuk bersama dengan Tuhan, di dalam ayat ke-5, Joshua pasal 3 ayat yang ke-5, berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bila mana bangsa itu punya masalah yang belum pernah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Oh, betul bangsa itu pernah berjalan melalui Laut Tiberau. Tetapi ingat, angkatan yang akan memasuki tanah perjanjian ini adalah angkatan yang telah lahir di perjalanan. Semua generasi dahulu kala telah mengalami kematian oleh karena ketidaksetiaan mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bila mana Joshua menuntun bangsa itu untuk merenungkan penyertaan Tuhan di masa yang lalu, maka Joshua menuntun bangsa itu untuk membuat satu pilihan pada hari ini untuk bersama dengan Tuhan. Maka hasilnya di dalam ayat yang ke-5, tunggulah besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar yang kita tidak mengetahui apa jalan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kita baca di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-13. Bila mana mereka memiliki kemampuan merenungkan penyertaan Tuhan di masa yang lalu, membuat pilihan pada hari ini bersama dengan Tuhan, dan menunggu mujizat Tuhan yang penuh dengan pengharapan di hari esok. Di dalam ayat yang ke-13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada sungai Yordan yang mereka akan lalui. Tetapi dengan perjalanan iman yang sungguh-sungguh, pada saat para imam-imam dan pengangkat tabut perjanjian itu melangkah ke dalam satu perjalanan yang belum mereka pernah alami di dalam kehidupan mereka, maka mujizat yang dari Tuhan
mereka alami di dalam kehidupan mereka. Langkah pertama memasuki sungai Yordan, maka sungai itu berhenti mengalir dan air yang telah ada di bawah tetap mengalir ke bawah, dan bangsa itu pun dapat melalui tanah yang telah kering, yang semuanya oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pernahkah saudara merenungkan pengalaman bangsa Israel ini adalah juga pengalaman yang nyata dalam kehidupan kita pada saat ini? Dunia pada saat ini sedang mengalami perjalanan yang belum pernah kita alami di masa yang lalu. Saya seumur-umur baru momen pada saat sekarang ini menggunakan masker. Baru seumur-umur saya menyaksikan pernikahan yang tadinya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sahabat-sahabat kita. Tetapi pada saat ini semuanya, hal di masa yang lalu itu pada hari ini tidak kita temukan. Gambaran perjalanan bangsa Israel ini menggambarkan tentang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dan bila mana kita 22, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perjalanan umat-umat Tuhan menggambarkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dan bila mana kita pada saat ini sedang menjalani kehidupan dan tiba waktunya menjelang kedatangan Yesus yang sudah ada dekat di dalam kehidupan kita, umat Tuhan akan mengalami satu perjalanan rohani yang belum pernah kita alami di dalam kehidupan ini. Kita tahu kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. Sebelum kesudahan zaman ini, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Umat-umat Tuhan akan dihadapkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Kita hadapkan kepada satu masalah yang belum pernah terjadi di atas dunia ini, dan firman Tuhan katakan hanya satu kali terjadi sejak dunia diciptakan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa kesesakan itu? Kita sudah tahu bahwa ini adalah tanda yang Tuhan telah berikan bahwa waktunya sudah singkat. Firman Tuhan katakan kita akan dihadapkan kepada satu masalah yang belum pernah kita alami di atas dunia ini sejak dunia ini diciptakan. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel pasal 12, bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan itu. Firman Tuhan katakan di dalam Daniel 12 ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu, ia yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi ingat, pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang belum pernah kami dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti Tuhan akan mendampingi umatmu dan akan meluputkan bangsamu dari kebinasaan. Akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan sebelum kita memasuki kerajaan sorga, kedatangan Yesus yang kedua kali yang nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini menjadi satu pekabaran yang hidup,
yang dapat menguatkan iman kerohanian kita sampai Maranatha tiba. Kita akan dijumpai sebagai pemenang di akhir dari perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.